Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Kartika Nilasari Putri, NIM P04211006, Prodi MSDP. Dosen pengampunya Dwiana Oktaviani M.P. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur sel dan fungsi sel. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah sel. Sejarah sel berasal dari kata Latin yaitu cella, yang berarti ruangan kecil, yang ditemukan oleh Robert Hooke, yang melakukan pengamatan terhadap parasayatan gabus. Dalam kurung, terdapat ruang-ruangan kecil yang menyusun gabus tersebut. Di dalam biologi, sel merupakan kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan penyusunan semua makhluk hidup. Sel mampu melakukan aktivitas kehidupan dan sebagian besar reaksi kimia untuk mempertahankan kehidupan di dalam sel. Saya akan masuk ke struktur sel. Struktur sel tersusun atas salah satu dari dua sel yang secara struktur berbeda. Sel prokaryotik atau sel eukaryotik. Kedua jenis sel tersebut ini dibedakan berdasarkan posisi DNA di dalam sel. Sebagai besar DNA pada eukaryotik terselubung membran organel yang disebut nukleus atau inti sel. Sedangkan prokaryotik tidak memiliki nukleus. Next, sel prokaryotik. Prokaryotik merupakan organisme uniseluler dengan sel berukuran kecil berdiameter 0,7 hingga 2,0, volumenya sekitar 1 pm, serta umumnya terdiri dari selubung sel, membran sel, sitoplasma, nukleus, dan beberapa struktur lainnya. Next, sel eukaryotik. Sel eukaryotik memiliki nukleus. Diameter sel eukaryotik biasanya 10 hingga sampai 100 pm, 10 kali lebih besar daripada bakteri. Sitoplasma eukaryotik adalah daerah di antara nukleus dan membran sel. Next, membran sel. Membran sel terdiri dari lapisan ganda fosfa berbagai protein. Membran sel disebut sebagai membran plasma dan berfungsi sebagai rintangan selektif yang memungkinkan aliran oksigen, nutrium, dan limbah yang cukup untuk melayani seluruh volume sel. Selanjutnya, nukleus. Nukleus mengandung sebagai besar gen yang mengendalikan sel eukaryotik sebagai lain. Gen terletak di dalam mitokondria dan kloroplas dengan diameter 5 pm. Organel ini umumnya adalah organel yang paling mencolok dalam sel eukaryota. Selanjutnya, sistem endomembran. Membran dihubungkan melalui sambungan fisik langsung atau melalui transfer antar segmen membran dalam bentuk vesikal, dalam kurung gelembung yang dibungkus membran kecil. Selanjutnya, sistem endoplasma merupakan perluasan selubung nukleus yang terdiri dari jaringan, dalam kurung rotisium atau jaringan kecil, saluran membran, dan vesikal yang saling berhubungan. Badan Golgi menurut nama penemunya yaitu Camino-Golgi, tersusun atas setumpuk kantung pipih dari membran yang disebut sisterna. Selanjutnya, lisosum. Lisosum
pada sel hewan merupakan vesikal yang memuat lebih dari 30 jenis enzim hidrolitik untuk mengurangi berbagai molekul kompleks. Selanjutnya, vakula membran. Vakula membran merupakan bagian dari sistem endomembran, disebut tonoplas. Vakula berasal dari kata bahasa Latin vacuotum yang berarti kosong dan dinamai dengan demikian karena organel ini tidak memiliki struktur inter. Selanjutnya, mitokondria. Sebagian besar sel eukarita mengandung banyak mitokondria yang menapantergoni 25% volume sitoplasma. Selanjutnya, kloroplas. Kloroplas merupakan salah satu jenis organel yang disebut plastid pada tumbuhan organel. Selanjutnya, peroksisom berukuran minim dan lisosom dan dapat ditemukan dalam semua sel eukarita, organel intermediate, dan demikian karena biasanya satu lebih enum yang terlibat dalam oksidasi menghasilkan hidrogen periklorida. Selanjutnya, sitokeleran. Eukariotik terdiri dari jenis serat protein, yaitu meteorotropus, filamen, intermediat, dan mikrofilamen. Selanjutnya, perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Sel hewan yaitu tidak memiliki sel yang berselulose. Kedua, tidak memiliki butir plastisda. 3. Bentuk tidak tetap karena membran sel elastis memiliki sintrosum. 4. Memiliki sintrosoma. Yang kelima, vakula relatif banyak dan ukuran relatif kecil. Nah, saya akan menjelaskan sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang berselulose, memiliki butir plastisda, berbentuk tetap karena dinding sel bersifat kaku, tidak memiliki sitrosum. Vakula sedikit tapi ukurannya besar. Selanjutnya, fungsi sel. Nah, sel berfungsi untuk menjalankan fungsi kehidupan, menyelenggarakan kehidupan. Jika sel penyusun berfungsi, kemudian membentuk organisme. Sel berkembang baik dengan cara menambah diri atau secara mitosis. Fungsi sel terbagi menjadi 3, yaitu pertama, komponen ekstraseluler. Kedua, dinding sel. Ketiga, sambungan antar sel. Nah, saya akan menjelaskan yaitu tentang kesimpulan. Sel merupakan unit struktur terkecil dari organisme hidup. Kedua, kemampuan sel untuk berkomunikasi, yaitu menerima dan mengirim sinyal dari dan kepada sel lain. Ketiga, setiap sel berasal dari pembelahan sel sebelumnya dan tahap-tahap kehidupan sel antara pembelahan sel ke pembelahan lainnya. Sel tersebut disebut siklus sel. Sekian dari saya tentang penjelasan materi struktur sel dan fungsi sel. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.